pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Pasti semuanya diberkati dengan luar biasa. Selama bulan Juni ini kita akan belajar bagaimana kita mengabdikan hidup kita untuk gereja melalui mengasihi gereja. Makanya judul hari ini adalah Gereja yang Mengasihi Allah. Banyak gereja tidak mengerti apa yang sebenarnya yang Tuhan inginkan. Apa tujuan Allah mendirikan jemaatnya di muka bumi ini? Kelompok orang percaya yang menjadi teladan bagi gereja di dunia ini adalah gereja mula-mula yang tercatat dalam Alkitab kita. Gereja mula-mula memiliki semangat untuk melayani. Gereja mula-mula memiliki hubungan yang sangat harmonis satu dengan jemaat yang lainnya. Gereja mula-mula memiliki persekutuan yang kuat, di mana firman Tuhan dibahas, dikupas, dan firman Tuhan dilakukan dan bahkan diimani. Gereja mula-mula memiliki pengaruh yang baik, sehingga mereka disukai oleh banyak orang, dan bahkan setiap hari gereja itu mendatangkan, memenangkan jiwa bagi Tuhan. Gereja mula-mula benar-benar memiliki hubungan yang baik, yang erat dengan Allah. Dan firman Tuhan diterapkan di dalam gereja tersebut. Tujuan Tuhan mendirikan gerejanya supaya namanya diberitakan dan dimuliakan. Firman Tuhan juga dilaksanakan di dalam gereja tersebut. Yang menjadi perenungan buat kita adalah, apakah kita menjadi gereja yang sudah memenuhi harapan Tuhan? Apakah Allah sudah menjadi sesuatu yang kita muliakan, dan Allah menjadi satu Tuhan yang memenuhi harapan bagi gerejanya? Apakah kita juga sudah menjadi gereja yang terpanggil menurut rencana dan sesuai dengan kehendaknya? Oleh sebab itu, gereja harus menjadi gereja yang mengasihi Allah dan sesama. Harus menjadi gereja yang peduli akan Allah dan sesama. Harus menjadi gereja yang menjalankan firman-Nya, dan harus menjadi gereja yang melakukan amanat agungnya. Iman kita harus besar terhadap gereja kita, karena Allah yang sama, Allahnya Abraham adalah Allah kita. Allahnya Daniel adalah juga Allah kita. Kalau Allah begitu memberkati mereka, dan saya percaya dengan iman yang sama, dengan iman yang besar yang kita miliki seperti mereka, Allah pun akan memberkati kita sebagai jemaatnya. Ada beberapa hal saudara yang bisa kita selidiki, yang bisa kita lihat di dalam diri kita ketika kita mengaku orang yang percaya dan ketika kita selalu beribadah. Yang pertama, bahwa gereja adalah bengkel rohani di mana umat Tuhan harus siap didandani dan diperbaiki. Lalu yang kedua, di mana seorang bergereja ia harus siap menerima teguran, harus menerima dandanan dari Tuhan, karena kita disiapkan oleh Tuhan untuk menjadi anggota-anggota yang membawa dampak baik. Gereja juga ada tempat di mana orang-orang mencurahkan pergumulan hidupnya kepada Tuhan. Jadi itulah rupanya gereja. Nah, oleh karena itu pada saat hari ini kita akan belajar, ada 3 hal yang bisa kita pelajari. Yang pertama, jangan memiliki motivasi yang salah ketika kita bergereja. Jadi yang pertama, jangan memiliki motivasi yang salah ketika kita bergereja. Dalam Filipi 4 ayat 8 berkata demikian, saudara. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang manis, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu.
Banyak orang tidak menemukan sesuatu ketika mereka beribadah di gereja. Bukan itu saja, malah sebaliknya, kadang mereka malah menemukan sesuatu yang kurang baik di dalam gereja. Sehingga ketika mereka pulang dari gereja, mereka berkata, gereja kok panas, gereja orangnya kok nggak ramah-ramah, gereja kok tempat duduknya keras, gereja kok lagu-lagunya itu kuno dan sebagainya. Ketika kita ke gereja mencari kesalahan, akan banyak menemukan kesalahan. Karena sesuatu yang kita lihat akan menjadi salah. Jadi rupanya motivasi yang salah akan membuat semuanya salah. Motivasi yang salah akan membuat banyak gereja hanya dilihat kekurangan dan kekurangannya. Oleh karena itu, ketika kita memiliki motivasi yang benar di dalam gereja, segala kekurangan gereja kita terpanggil untuk menutupinya. Kalau jemaat tidak ramah, kita akan menutupi. Kita akan menjadi orang yang ramah. Kalau di jemaat hanya banyak orang yang mengkritik kekurangan atau bahkan mengkritik segala sesuatu, kita akan dengan diam-diam membangun diri, mempersiapkan yang terbaik. Kita akan melihat segala kekurangan itu. Kita tidak akan pernah meributkan kekurangan itu, tetapi dengan tulus kita akan memberi yang terbaik. Kita akan melihat, memperlihatkan teladan hidup yang terbaik, sehingga kita tidak akan pernah memusingkan hal-hal yang kurang, karena motivasi kita baik. Kebaikan itu memang seperti angin, saudara, tidak kelihatan namun bisa dirasakan. Kalau kita mempertontonkan kebaikan supaya dapat pujian, itu bukan kebaikan yang sebenarnya. Karena kebaikan tidak mengenal lelah. Karena kebaikan itu hanya bertujuan memuliakan Allah. Entah itu efek sampingnya seperti apapun, entah itu mau dianggap buruk, entah itu mau dianggap baik, entah itu mau dianggap jelek, dan sebagainya. Kalau memang motivasi kita untuk berbuat baik, kebaikan akan jalan terus. Karena kebaikan itu seperti angin yang tidak pernah kelihatan, tapi dirasakan. Ketika kita ke gereja, kita dipanggil untuk melakukan sesuatu yang baik untuk kemuliaan Tuhan. Kita harus mengisi pikiran kita dengan hal-hal yang baik. Kita harus mengisi pikiran kita dan hati kita dengan hal yang bernilai dan berarti, supaya terjadi suasana yang menyenangkan dan mengenakan. Itu rupanya, saudara. Pikiran kita dan cara pandang kita dan sikap hati kita harus diubah. Seperti yang dikatakan firman Tuhan tadi, isilah pikiran kita seperti pikiran Kristus. Jadi, gereja bukan untuk memenuhi keinginan atau selera kita secara pribadi. Ketika kita mencari hal tersebut, kita tidak akan pernah menemukannya. Karena gereja dibentuk oleh Allah untuk memenuhi selera Allah, untuk menyenangkan Allah, untuk mengagungkan Allah. Jadi yang pertama, untuk kita mengasihi gerejanya, milikilah motivasi yang benar. Jangan memiliki motivasi yang salah tentang gereja. Lalu yang kedua, saudara, gereja bukan melakukan keinginan manusia, tetapi melakukan keinginan Tuhan. Yang kedua, gereja bukan melakukan keinginan manusia, tetapi melakukan keinginan Tuhan. Dalam 1 Timotius 1 ayat 4-5 berkata demikian, saudara. Katakan kepada mereka supaya jangan lagi menaruh perhatian pada dongeng-dongeng dan cerita-cerita asal-usul yang tidak putus-putusnya. Semua itu hanya menimbulkan pertengkaran saja dan tidak memajukan rencana Allah yang hanya dapat dikenal melalui percaya padanya. Tujuan nasihat saya ini adalah supaya orang dapat memiliki hati yang murni dan hati nurani yang suci, serta sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, dan dengan demikian mereka dapat mengasihi
sesamanya. Dalam bahasa sehari-hari, saudara. Banyak gereja terus meminta Tuhan dalam doanya supaya gereja bertumbuh, namun tidak meminta Tuhan menunjukkan penghambat dari pertumbuhan gereja. Hal yang sama juga, saudara. Kadang kita meminta untuk hidup kita diberkati, namun kita tidak mau meminta Tuhan bagaimana supaya hidup kita diberkati. Kita tidak meminta Tuhan apa yang menghalangi berkat dalam hidup kita. Bagaimana Tuhan akan memberkati kita kalau hidup kita tidak mau taat dan setia kepadanya? Contoh Abraham, saudara. Tuhan berkata kepada Abraham dan berjanji, aku akan memberkati engkau dan engkau akan menjadi berkat untuk semua orang. Keturunanmu seperti bintang di langit dan pasir di laut. Oleh keturunanmu semua bangsa di bumi ini beroleh berkat. Namun apa yang dilakukan Abraham? Abraham diberkati karena Abraham memenuhi standar Allah, memenuhi syarat yang diajukan Tuhan kepadanya. Bahkan Tuhan mengadakan ujian, kepercayaan, kesetiaan, sehingga kualitas kehidupan rohani Abraham itu teruji dan akhirnya janji Tuhan dinyatakan. Karena Tuhan memberkati Abraham, karena Tuhan tahu kualitas kesetiaan dan iman Abraham. Tuhan pasti juga akan memberkati gerejanya kalau gerejanya memenuhi syarat yang telah ditentukannya. Dan Tuhan juga pasti akan memberkati kita kalau kita memenuhi syarat apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Tuhan memanggil gerejanya untuk melakukan rencananya. Tuhan membentuk gerejanya di muka bumi ini untuk memperlengkapi umatnya. Tuhan mendirikan gerejanya supaya setiap orang yang mengenalnya lebih dekat dan makin sungguh-sungguh mempercayai dia. Ketika setiap anak-anak Tuhan yang berkumpul di gerejanya menjadi anak-anak Tuhan yang setia, yang taat dan percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan menjadikan gerejanya dan umatnya diberkati Tuhan. Gereja adalah gambaran dari keadaan jemaatnya. Jadi yang kedua, gereja, ketika kita mengasihi gereja, bukan untuk melakukan keinginan manusia, tetapi gereja melakukan keinginan Tuhan. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, saudara, gereja yang sehat dan bertumbuh kalau gereja meninggikan Tuhan. Ini yang dibacakan oleh Pak Bagus tadi dan dalam nas kita. Dan saya bacakan sekali lagi. Dan apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Dalam bahasa sehari-hari, saudara, sangat menarik sekali. Tetapi aku ini, kalau aku sudah ditinggikan di atas bumi, aku akan menarik semua orang kepadaku. Apa yang dapat kita pahami dengan nas firman Tuhan di atas tersebut? Gereja akan bertumbuh dengan baik kalau Allah ditinggikan. Gereja akan mengalami kuasa dan mujizat dari Tuhan kalau gereja itu meninggikan namanya. Gereja akan selalu meninggikan Tuhan dan terus memuliakannya. Akan menjadi gereja yang dipercaya oleh Tuhan untuk mendatangkan banyak orang yang bergabung dalam gerejanya. Gereja tidak akan dapat bertumbuh oleh kekuatan dan usaha manusia, namun hanya orang-orang yang meninggikan Tuhan, yang diberikan kemampuan untuk menjadikan gerejanya itu bertumbuh dengan baik dan sehat. Dalam Mazmur 127 ayat 1a berkata, jika bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Dan kalau kita melihat Matius pasal 16 ayat 18 berkata, dan aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Gereja yang sehat adalah gereja yang menerapkan firman Tuhan atau gereja yang alkitabiah. Gereja bukan organisasi yang penuh dengan segala sesuatu yang tidak baik,
yang begitu rumit dan sebagainya. Bahkan mungkin juga banyak dasar-dasar Alkitab yang tidak digunakan. Gereja adalah milik Tuhan yang harus menjalankan misi dan visi Tuhan. Gereja yang sehat adalah gereja yang memiliki kualitas rohani. Kualitas akan mewujudkan kuantitas. Kita dapat bayangkan apabila suasana gereja tidak menunjukkan saling mengasihi, saling membangun, saling menghargai, saling menghormati, ramah, tentu gereja akan mengalami kemerosotan. Bagian terkecil di dalam gereja adalah keluarga, saudara. Karena gereja bukan saja kumpulan orang secara pribadi, namun juga terdiri dari keluarga-keluarga. Gereja pun menjadikan keluarga-keluarga harus menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Kalau kita melihat Amsal pasal 3 ayat 33 sudah berkata, kutuk Tuhan ada dalam rumah orang fasik, tetapi kediaman orang benar diberkati. Kalau kita melihat Matius 12 ayat 25, dan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Jadi saudara, Tuhan memberkati setiap rumah tangga yang di dalam gerejanya. Karena ketika dampak dari rumah tangga itu baik, dampak dari rumah tangga dalam gereja itu takut akan Tuhan, akan berdampak baik dalam gerejanya. Karena keluarga pun adalah gambaran gereja terkecil dari gereja yang Tuhan nyatakan sebagai kumpulan orang-orang percaya. Tuhan memberkati setiap rumah tangga dalam gereja apabila dalam rumah tangga pun meninggikan Tuhan. Tuhan akan melakukan banyak hal bagi setiap rumah tangga yang memuliakannya. Kunci keberhasilan gereja dalam menjadikan gereja yang sehat adalah ketika Allah selalu ditinggikan, baik di dalam gereja maupun di dalam rumah-rumah jemaat anggotanya. Gereja bukan saja menjalankan rutinitas rohani, namun menjadi gereja yang memiliki pengaruh yang baik. Kalau kita melihat gereja mula-mula, apa yang dikatakan dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 47. Firman Tuhan itu berkata, sambil memuji Allah, mereka disukai atau disenangi oleh semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah orang yang diselamatkan. Pada saat saya memutuskan untuk percaya kepada Yesus, karena pasti saya melihat pengaruh yang baik dari orang-orang yang ada di dalam gereja. Kalau tidak ada pengaruh yang baik, pasti sulit orang-orang di luar sana akan menjadi orang-orang yang percaya. Siapapun kita sekarang yang sudah mengikut Tuhan, karena kita terpengaruh oleh kondisi iman yang baik dari semua jemaat itu. Oleh karena itu, ketika kita mengasihi gerejanya, kita harus menjadi gereja yang memiliki pengaruh yang baik, sehingga orang-orang yang di luar sana akan mengikut Tuhan. Namun apa yang terjadi kalau hal-hal yang baik tidak ditemukan di dalam kehidupan anak-anak Tuhan? Tentunya mereka akan berkata, apa yang diajarkan di dalam gereja? Umat Tuhan bukan menjalankan rutinitas rohani, saudara, namun menjalankan dampak dari kehidupan rohani itu. Umat Tuhan harus mempunyai pengaruh yang baik kepada siapapun. Umat Tuhan adalah hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka berada. Di rumah, di pekerjaan, di sekolah, dimanapun mereka berada. Mereka adalah hamba-hamba Tuhan yang harus berdampak baik kepada siapapun. Umat Tuhan harus menjadi umat yang disukai oleh banyak orang. Itu menjadi program yang luar biasa. Ketika gereja harus menjadi garam dan terang. Gereja yang umatnya memiliki rohani yang sehat akan menjadi gereja yang mempengaruhi sekitarnya dan mempengaruhi hubungan dari dalam gereja sendiri. Hubungan yang baik di dalam gereja akan menentukan hubungan yang baik di luar gereja.
Sikap yang baik di dalam gereja akan menunjukkan sikap yang baik di luar gereja. Kesetiaan dan ketaatan umat Tuhan di dalam melayani di gereja akan berdampak baik dalam mereka melakukan tugas dan tanggung jawab di luar gereja, di dalam pekerjaan mereka, di dalam aktivitas mereka. Tuhan meninggikan umatnya yang bukan pamer rohani, namun benar-benar Tuhan akan meninggikan umatnya yang betul-betul dalam kehidupan rohani yang baik. Jadi, ini tugas kita semua. Bagaimana kehidupan rohani kita ini betul-betul kelihatan baik. Memang kita sangat baik. Bukan kita menutup-nutupi supaya kita dianggap baik. Matius 23 saudara, ayat 27 sampai 28, ini perkataan Tuhan yang luar biasa kepada orang-orang Farisi. Celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dicat putih, yang sebelah luarnya memang indah tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Demikianlah juga kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kelaliman. Dan rupanya gereja yang sesungguhnya adalah orang-orang yang di dalamnya betul-betul menjadi orang-orang yang baik. Mau dilihat dari segi apapun, tidak pernah ditemukan hal-hal yang jelek di dalam dirinya. Mau dicari kesalahannya apapun, tetap dia menunjukkan kebaikan. Dan itulah gereja yang harus dilakukan. Dan kiranya ini menjadi satu kumpulan, gereja kita menjadi satu kumpulan orang-orang yang percaya, yang berdampak baik. Baik di dalam gereja, baik di dalam rumah tangga kita, maupun juga di luar gereja. Sehingga nama Tuhan dimuliakan. Karena setiap pribadi memiliki hidup yang berdampak baik. Jadi ada 3 hal saudara ketika kita mengasihi gerejanya. Yang pertama, jangan memiliki motivasi yang salah ketika kita bergereja. Lalu yang kedua, gereja bukan melakukan keinginan manusia, tetapi melakukan keinginan Tuhan. Dan yang ketiga, gereja yang sehat dan bertumbuh kalau gereja meninggikan Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini akan menjadi perenungan hidup kita masing-masing. Teruslah menjadi gereja yang hidup, yang dirasakan oleh banyak orang. Tuhan memberkati.